warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kegiatannya apa aja ibu? Tadi masak, nyuci. Oh nyuci. Ibu apa kegiatannya? Sawah dulu tadi. Sawah dulu, Ya. iya. Udah selesai kan ya bu? Udah, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Iya kemarin kan kita sudah melihat video mengenai Ibu Lilia yang memiliki ide usaha mengenai berjualan ikan segar di pasar. Tapi ternyata di pasar itu banyak sekali pesaing untuk berjualan ikan segar. Nah, sekarang ini akan saya bagikan lembar cerita mengenai Ibu Lili yang mengembangkan ide usahanya. Silakan ibu-ibu nanti disimak dan dibaca ya Bu. Ya. Masih. Ya. Masih. Pertama silakan Ibu disimak terlebih dulu. Nah, ya sudah. Ya, sudah. Bu. Sekarang berkelompok ya, karena ini sudah berkelompok. Berkelompok bacakan satu paragraf. Nanti gantian-gantian gitu ya. Oh, ya, siap. Dimulai dari kelompok ini. Silakan. Yang pertama, dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Ya, sekarang gantian Ibu. Ya. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, belum banyak orang yang menjual ikan matang. Kasih. Selanjutnya kelompok Ibu ini lagi, nomor 3 Bu. Oh iya Bu. Yang ketiga, Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya nomor 4 Ibu. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya, Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap hari. Makasih ya Ibu telah dibacakan, dan makasih ibu-ibu telah menyimak cerita tentang Ibu Lili yang sedang mengembangkan ide usahanya. Sama-sama. Nah, saat ini informasi yang dikumpulkan oleh Bu Lili itu sangat amat berguna.
untuk menilai ide usahanya. Ibu Lili bisa mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada ide usahanya saat itu. Nah, saat ini silakan ibu-ibu menyimak pada flip chart yang ada di depan sini, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah, ibu-ibu di sini juga bisa buka di buku yang telah saya bagi halaman 23 ya ibu-ibu. Iya, Bu. Ya, baik. Nah, di sini yang pertama ada hal yang mendukung usaha Bu Lili. Di sini ada kekuatan dan peluang. Ibu kelompok 1 boleh dibacakan tentang kekuatannya? Kekuatan. Apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis? Memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Betul sekali, karena Ibu Lili sebelumnya sempat memiliki pengalaman dalam memasak-masak di hajatan orang ya ibu-ibu. Jadi Ibu Lili masakannya tuh enak. Nah, lalu selanjutnya yang peluang boleh dibacakan lagi Bu. Untuk peluang, apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Yang pertama, ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Yang kedua, harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Nah, terima kasih ya Ibu telah membacakan. Nah, sekarang kita tahu bahwa ibu-ibu itu sebenarnya lebih suka membeli ikan matang karena apa? Tidak repot harus mengurus ikan segar yang harus dimasak terlebih dahulu, dibumbu dan lain sebagainya. Ibu Lili juga di sini pintar ya, karena Ibu Lili membeli ikannya saat sore hari ketika orang-orang atau penjual menurunkan harga agar ikannya laku, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya ada menghambat usaha. Boleh Ibu kelompok 2 tolong bacakan yang kelemahannya? Apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis? Masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Aduh, gak kelihatan itu tulisannya. Gitu ya. Iya. Iya, boleh dibuka yang halaman 23 Iya, ya Ibu ya. Oh iya. Iya, baik. Nah, di sini kelemahannya itu ada satu, yaitu masakan yang dijual tidak banyak variasinya, karena Ibu Lili baru memiliki satu variasi masakan aja, yaitu ikan balado gitu. Lalu yang kedua ada ancaman, boleh dibacakan lagi Bu. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif? Ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur, yang pertama. Yang kedua, harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Iya, jadi di sini ancaman yang paling berpengaruh dalam usaha Ibu Lili yaitu ada dua. Pertama, ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur, dan harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Jadi solusinya bagaimana? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Baik, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, ketersediaan ikan terbatas karena jamur. Nah, ibu-ibu atau Ibu Lili bisa mengganti ikan yang sebelumnya dengan ikan lainnya yang harganya lebih murah, atau mengganti ikan dengan berat yang lebih kecil atau ikan yang lebih kecil. Jadi Ibu Lili tetap bisa berjualan ikan balado seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya ibu-ibu. Apakah sudah jelas sampai sini? Ya, jelas, Bu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, udah cukup ya? Udah cukup? Oke. Nah, untuk tambahan, itu kan tadi cara mengatasi ancaman karena harga ikan bertambah mahal.
selain mengganti ikan dengan jenis yang lebih murah atau membeli ikan yang sama tapi lebih kecil ukurannya, lalu ada mengurangi jumlah ikan yang dijual atau tidak berjualan sama sekali untuk sementara waktu, tapi modal harus tetap disimpan agar tidak habis ketika situasi kembali normal dan usaha dapat dimulai kembali, seperti itu. Selanjutnya mengenai rencana keuangan yang dilakukan oleh Bu Lili. Setelah kita menilai kelayakan usaha, maka kita perlu tahu apakah usaha tersebut memberikan keuntungan atau malah memberikan kerugian, seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Bu Lili ketika harga ikan naik, apa yang harus dilakukan oleh Bu Lili agar usahanya tetap mendapatkan keuntungan, jangan sampai mendapatkan kerugian, seperti itu ya ibu-ibu. Selanjutnya soal rencana keuangan akan kita bahas di pertemuan berikutnya, karena saat ini kita keterbatasan waktu, maka pertemuan kali ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.